Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bermalam minggu. Ketemu lagi dengan aku Nadia Resna Natasha yang akan menemani malam mingguan kalian bersama Taman Baca Cicurug. Selamat datang di Taman Baca Cicurug. Kali ini kita punya narasumber yang benar-benar sangat hebat. Jadi, ayo mulai join. Kita dengerin, kita akan ngobrol selama 1 jam ke depan tentang berani bicara melalui tulisan. Nah, teman-teman, menurut kalian, teman-teman gimana sih, suka nggak sama menulis? Apalagi anak muda mungkin sekarang sering banget ya baca-baca, tapi mungkin baca status. Oke, kita sudah kedatangan nih narasumbernya. Nah, sebelum aku invite narasumbernya, aku mau kenalin dulu nih, siapa sih narasumber kita malam ini. Ada Lulu Nur Afifah, kelahiran Bandung 21 September 1996. Pendidikan SDN 4 Cicurug, SMPN 1 Cicurug, SMA Insan Cedekia Al Kausar, kemudian melanjutkan pendidikannya di S1 Mikrobiologi ITB dan melanjutkan pendidikannya lagi di S2 Bioteknologi ITB. Kemudian pengalaman organisasinya nih, ada Rumah Asik ITB Sukabumi, Hima Mikro Archaea, Karya Salemba 4 Community Service ITB, kemudian pengalamannya Volunteer Earth Hour Bandung 2016 sampai 2017, aktivis SRASI 2015, kemudian jadi asisten dosen dan lab di SITH ITB 2015 sampai 2018. Nah, teman-teman, sebagai teman Taman Baca Cicurug, dia juga punya buku nih, judulnya ada Fantasi 2 Dimensi, All About Love, memaknai perasaan, dan juga jadi kontributor online info sehat keluarga. Nah, benar-benar sangat menginspirasi banget kan buku-bukunya. Nah, langsung kita invite aja ya. Coba kita invite. Hai. Halo. Hai Lulu. Kedengeran gak suaranya? Kedengeran. Kedengeran. Suara kamu juga kedengeran. Oke, suaraku jelas ya. Lumayan. Oke. Lulu, sepertinya kita akan nostalgia nih, atau kita akan lebih tepatnya akan apa ya namanya, temu kangen kali ya sama Lulu. Halo Lulu. Silaturahmi dulu ya, udah lama nih kita nggak ketemu nih. Enggak deh, baru beberapa bulan lalu ya ketemu ya. Iya, baru beberapa bulan mungkin kita ketemu lagi ya di kondangan. Ketemu. Padahal kita sama-sama di Bandung ya. Iya, sama-sama di Bandung, dan juga aktivitas Bandung tuh luar biasa banget ya, banyak banget kegiatan-kegiatan serunya. Nah, semoga kegiatan-kegiatan seru ini bisa diterapin juga nih sama kita di Cicurug, karena kita sama-sama orang Cicurug kali ya. Ya. Halo, Lulu, gimana nih kabarnya? Oke, nampaknya Lulu harus... Oke, udah nyambung lagi Lulu. Sedikit putus-putus. Coba, oke. Mungkin jaringannya Lulu. Iya deh kayaknya ya, rada putus-putus soalnya. Ya, bismillah, semoga nggak apa-apa ya. Kenapa tadi nanya apa, maaf putus-putus soalnya. Iya Lulu, gimana kabarnya? Sekarang kamu di mana? Kabar aku baik, alhamdulillah. Kenalan dulu kali ya, aku ngenalin diri dulu kali ya. Iya boleh. Ya walaupun aku tadi udah kenalin kamu, mungkin kamu silakan sapa-sapa pemirsa Taman Baca. Halo, aku Lulu. Aku Cicurug ya, Cicurug asli nih. Sekarang lagi di Cicurug juga, lagi di rumah, kena WFH kebetulan karena lagi zaman-zamannya COVID ya. Bahaya ya kalau misalnya kita keluar rumah, kita nggak tahu kita ketemu siapa, kita nggak tahu orang itu bawa apa, jadi kita harus menjaga diri kita sebisa mungkin ya di kondisi kayak gini. Makanya aku di rumah aja nih udah kayak 2 bulan lah di rumah, lumayan lama. Alhamdulillah juga ya. Udah lama banget.
lumayan. Hmm. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, alhamdulillah banget sehat. Baik, kabarnya ya pokoknya alhamdulillah deh. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Aku udah dari rumah dari bulan Maret kali ya. Udah jadi mungkin hampir 3 bulan Lama sekarang ya? di rumah aja. Bulan Juni Iya. akan melakukan katanya new normal, normal baru. Semoga Gitu ya? kita semua bisa menjalaninya ya. Iya, Hal-hal yang mungkin betul. diterapkan baru. Ah, dulu Mm-mm. kamu sekarang di di Cicurug aja. Tapi kamu akan memulai aktivitas lagi kapan tuh? Belum ada pengumuman sebenarnya dari Mm-mm. entah itu pertengahan bisa jadi nanti. Hmm. Oke, Lulu jaringannya kurang bagus ya. Oke, Lulu ini adalah teman aku SMP. Iya, Ya. satu SMP bareng ya kita. Coba. Halo Lulu, sudah kembali Halo. bersambung. Ya, Lulu ini teman-teman aku SMP dan aku pribadi merasa Lulu itu sangat-sangat pintar banget. aku aku ngerasa dia tuh cewek yang pintar banget dan sekarang ternyata dia mempunyai buku yang mungkin teman-teman bisa terinspirasi melalui taman baca. Ya, gimana caranya nih? Aku pengen mulai membuat buku, aku pengen mulai nulis, aku pengen dapat penghasilan dari buku. Makanya kita pantengin terus selama 1 jam bersama Lulu dan bersama teman-teman taman baca. Jadi untuk memotivasi teman-teman juga nih untuk gimana caranya membuat tulisan yang bagus, membuat tulisan yang menginspirasi teman-teman, dan gimana caranya membuat tulisan yang menghasilkan uang. Mungkin gitu ya, Lulu ya. Oke, Lulu udah sambung. Halo. Halo Lulu. Oh mungkin mau logout dulu aja, nanti aku invite lagi ya, coba ya. Oh iya, coba gitu aja ya. Ini jaringannya lumayan rada-rada putus-putus gitu. Putus-putus banget sih. Coba-coba. Gimana? Jaringannya. Mungkin hujan juga di luar, jadi jaringannya biasanya suka jelek. Lulu, halo. Aku coba oke, aku coba dulu. Gimana? Lulu komen dong. Mungkin jaringan Lulunya agak ada kendala ya teman-teman, kita tungguin. Karena Lulu ini benar-benar menurut aku wanita yang cerdas, wanita yang sangat menginspirasi buat teman-teman juga. Kita tunggu ya. Oke, kita invite lagi dulu. Halo Lulu, gimana? Halo, akunya udah ini belum? Suara kamu jelas sih, tapi nggak ada muka kamu. Nggak ada muka aku ya? Sebentar. Halo? Sip, udah ada. Iya, Semoga jaringannya better ya di sini ya. oke, ada. Oke, pindah Sip. posisi ya. Iya, pindah Pindah posisi. posisi. Nyari Oke, sinyal yang nggak apa-apa. bagus. Demi teman-teman taman baca Curug juga kan ya. Iya. Oke, dulu kita Iya. mulai aja nih. Aku pengen tahu nih, kamu awal mula tuh nulis kayak gimana sih? Awal mula kamu mulai terjun ke dunia tulis, dunia kamu suka itu gimana sih? Jadi aku emang dari SD kali ya cukup seneng nulis Hmm. karena eh,
waktu kita SD tuh kayak apa ya? Semua aja dikerjain gitu nggak sih? Kayak kita Hmm. selalu apa ya? Mencoba hal-hal baru dan ternyata ketika aku nyobain nulis, aku suka gitu. Hmm. Jadi ketika nulis terus ada yang baca tulisan kita tuh kayaknya seneng banget dan lihat feedback itu tuh senengin banget kan. Makanya Hmm. aku mau ngebiasain nulis tuh sebenarnya dari SD. Tapi itu iseng banget sih Hmm. waktu SD aku kayak punya buku yang isinya itu kalau waktu dulu SD aku nulisnya baru ini belajar nulis puisi sama pantun. Jadi Oh, isinya itu udah fokus sama pantun. pantun ya? Oke. Iya, jadi aku punya buku khusus isinya itu puisi sama pantun zaman SD. Dan itu tapi aku udah nggak tahu sekarang bukunya ada di mana. Jadi itu kayak cuma hobi aja. Hobi dari waktu SD aku suka iseng bikin Hmm. pantun, seneng terus bikin puisi. Ya, itu zaman SD. Terus mulai SMP aku mulai cobain yang lain nih. Jadi maksudnya kayak ada selain puisi sama pantun aku bisa nyobain nulis apa lagi sih gitu ya. Aku akhirnya nyobain nulis Hmm. cerpen yang pendek-pendek gitu sih pokoknya. Hmm. Nah, terus baru mulai SMA, kebetulan aku udah punya partner apa ya, Hmm. partner temen yang sama-sama suka banget sama nulis kayak gitu. Dan kita sama-sama bareng eh, bikin. Sebenarnya ini kayak project project barengan aja sih. Jadi kita kayak sama-sama bikin novel bareng, menceritakan kan Hmm. aku SMA-nya asrama kan ya. Jadi kan kalau Hmm. misalnya asrama tuh apa ya, nggak bisa kemana-mana. Jadi bener-bener kita tuh Hmm. apa ya, di satu tempat dan selalu di situ. Jadinya gampang bosen. Makanya aku sama teman aku bikin project. Yaudah kita nulis bareng aja lu gitu. Akhirnya kita nulis bareng, bikin novel bareng. Jadi lumayan tuh, rada produktif lah ya zaman SMA. Nah, kuliah baru mulai, oh dari SMA juga udah mulai sering-sering ikut lomba-lomba nulis. Kayak gitu. Karena kan Oh, lomba. udah mulai terekspos ya. Jadi kayak kita udah tahu dan kita udah ngerti. Oh, kalau nulis itu ada lombanya loh gitu ya. Menulis itu bisa Hmm. jadi Hmm. suatu hal loh gitu ya. Itu baru sadar di zaman SMA. Jadinya pas SMA aku baru ikut lomba-lomba nulis kayak gitu sampai Hmm. kuliah. Jadi ikut lomba-lomba nulis sama nyoba-nyobain kayak jadi kontributor online kayak itu bikin artikel dan sebagainya. Itu jadi berkembang sih dari SD sampai kuliah selalu belajar sesuatu hal yang baru sih buat nulisnya ini. Kayak Dan gitu. itu bermula dari kata iseng ya. Iya, iya nyari apa ya? Kenapa kadang sesuatu Nyari hal hobi kali ya ya. nyari hobi. Kadang Mm-mm. sesuatu hal yang sangat luar biasa itu berawal dari kata iseng. Jadi mungkin jangan jangan nyepelein tentang iseng-iseng orang lain gitu ya. Iya benar. Aku Karena tuh kalau aku mungkin dari SD itu mulainya dari diary kali ya. Punya buku diary, nulis iya iya sendiri, itu kayak banget. gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang merasakan kalau misalnya dulu udah mulai ke pantun sama puisinya itu kayak luar biasa banget. Tapi kalau aku kayak diary, dear diary. Hari ini aku sedih banget nih, kayak gitu Iya kan. iya. Ada yang Bener. ngerasain nggak? Nah, teman-teman kalau misalnya mau kepoin tentang kayak gimana sih caranya menulis atau gimana tentang tulisan, teman-teman boleh langsung komen, nanti aku langsung bacain. Dan dulu bisa langsung jawab. Iya. Terus, nah kalau misalnya yang dari kamu yang nulis pantun, puisi, terus ke novel, mau mulai itu pertama kali kamu tuh mencurahkan di mana? Buku kah atau udah mulai kah ke blog gitu? Mungkin kalau dulu zaman blog gitu. Kalau aku dulu awalnya buku sih ya, karena dari zaman SD. Jadi kita Hmm. nulis-nulis aja iseng. Ya tadi kan mulai dari iseng ya. Hmm. Jadi aku nulis-nulis dan aku juga punya diary tuh dari zaman SD. Jadi aku suka Hmm. nulisin. Bener banget kata kamu. Jadi kayak waktu dulu tuh seneng banget gak sih kayak kalau misalnya kita nulisin diary-diary gitu kan ya. Jadi Iya. nulis diary juga sambil bikin pantun sama puisi. Nah, karena zaman SD mungkin masih belum tahu ya, nulis itu sebenarnya punya platform apa aja sih yang bisa digunakan, itu kan belum tahu ya kita. Hmm. Nah, makanya jadi waktu awal-awalnya aku masih dari buku, tapi lama-kelamaan belajar. Oh, ternyata ada nih yang namanya blog, terus ada nih yang namanya lomba-lomba. Jadi halo Nat, kedengeran nggak? Oke, lalu udah bergabung lagi. Iya? Oh, tadi keputus ya?
Iya, nggak apa-apa, lanjut aja. Iya, jadi kalau misalnya, jadi awalnya dari buku. Nah, tapi Mm-mm. lama-lama belajar, oh ternyata ada yang namanya blog. Jadi tulisan bisa di-share di blog. Terus ada lomba-lomba juga Mm-mm. yang bisa nge-expose tulisan kita, biar exposure-nya lebih besar gitu ya. Ya udah itu belajar, makin lama makin belajar, makin besar makin tahu, oh ada platform ini aja buat nulis. Kayak gitu. Jadi, tapi itu awal-awalnya juga kita cari-cari sendiri. Jadi kita inisiatif. Inisiatif sendiri, Mm-mm. oh kita pengen tulisan kita berkembang nih. Aku Mm-mm. challenge. Gimana ya caranya gitu? Gimana ya caranya biar Mm-mm. bisa berkembang? Oh, ternyata ada lomba. Ya udah aku challenge diri aku sendiri. Ah ya udah, aku ikutan deh gitu. Karena kan biasanya awalnya bukan kita pendem, kita simpan ya. Jadi kalau misalnya kita habis nulis di buku tuh ya, habis buku kan terus ada zaman SD kita kan belum ada laptop gitu ya, Nat kayaknya masih kayak Mm-mm. jarang. Nah, jadi Tulisan. Ya, oke. Jadi jam SMP atau SMA baru ada laptop, aku baru nulis-nulis cerpen gitu-gitu baru di laptop gitu. Nah, tapi Hmm. seringnya tuh awal-awalnya kan pasti nggak pede ya kalau misalnya baru mulai. Itu biasanya tuh di keep aja di dalam ya udah di folder ada nih beberapa gitu. Nah, tapi pada suatu waktu ketika aku pengen challenge deh. Aku pengen challenge tulisan aku tuh emang kalau misalnya dilihat sama orang lain tuh gimana sih gitu. Nah kalau udah mulai Hmm. kayak gitu baru aku ikut lomba kayak gitu, kontributor ini itu kayak gitu sih. Luar biasa banget ya, dari mulai iseng sekarang udah coba hal-hal baru, karena kita harus yakin sih gitu ya, mencoba men-challenge Mm-mm. diri kita sendiri, melakukan hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, kalau Mm-mm. misalnya kamu nulis itu biasanya ide-idenya dari mana sih? Ide-ide inspirasi tulisan kamu, entah itu novel atau semacamnya. Kalau aku jujur kenapa aku pengen nulis karena aku suka banget sama Harry Potter. Jadi aku Wah, terinspirasi banget aku tuh sama J.K. Rowling. Kayak hmm, itu suatu apa ya? Hmm, role model yang luar biasa banget buat aku karena aku orangnya imajinatif banget. Jadi ketika aku nonton dan baca Harry Potter tuh kayak wow, orang tuh bisa ya nulis kayak gini gitu loh. Jadi kayak aku amazed. Nah, dari situ tuh aku jadinya awal-awal tuh nulisnya kebanyakan tuh imajinasi, novel, aku sendiri. Kayak gitu kebanyakan. Tapi kalau misalnya kita bikin cerpen atau yang pendek gitu kan bisa ya kalau misalnya cuma dari imajinasi. Tapi kalau misalnya kita udah mulai bikin yang panjang kayak misalnya novel, nggak bisa cuma imajinasi doang. Jadi kita harus punya yang namanya apa ya? Baca-baca. Jadi kita harus sering baca-baca juga, bisa dari baca novel lain, referensi. Nah, itu jadi kita harus ngebanyakin referensi juga kalau misalnya kita udah mulai mau bikin yang panjang. Karena kalau cuma mengandalkan dari imajinasi doang, apa ya, ketertarikannya itu kurang gitu. Jadi kalau misalnya kita mengaitkannya misalnya dengan fakta-fakta atau dengan ilmu pengetahuan atau dengan referensi-referensi lain itu biasanya lebih engage gitu ke membacanya. Jadi lebih nyambung kayak gitu. Dan kalau misalnya kita mau nulis panjang pun, jadi bukan cuma pengalaman sama referensi aja, kita juga harus riset. Jadi kayak misalnya riset orang-orang tuh sukanya yang kayak gimana sih, kayak gitu. Sukanya yang tulisannya tuh tentang apa, kayak gimana cara kepenulisannya dan sebagainya, kayak gitu sih. oke gitu. Jadi dari banyak referensi ya. Nah, teman-teman udah tuh Iya. banyak yang menyapa-nyapa fansnya Lulu, tanya Assalamualaikum Teh Lulu katanya. Mungkin teman-teman juga Waalaikumsalam. yang mau nanya-nanya, yuk silakan nanya. Terus kalau misalnya yang dari kamu tadi terinspirasi dari Harry Potter, akankah merubah genre tulisan kamu? Nah, kalau genre tulisan kamu tuh kayak gimana sih biasanya? Nah, jadi sebenarnya sebelum kita mulai nulis tuh kita harus apa ya? Hmm? Nanya ke diri kita sendiri. Kamu Hmm. mau nulis apa sekarang lu gitu. Biasanya aku nanya ke diri sendiri. Kamu lagi Hmm. pengen nulis apa sekarang gitu. Jadi di awal itu kita menentukan kita mau nulis genre apa, apakah fiksi, apakah non fiksi. Nah itu nanti Hmm. beda apa ya? Langkah lanjutannya bakal beda. Tergantung dari kamu menulis apa itu yang di awal gitu. Nanti kalau misalnya udah tahu kamu menulis apa, baru kita bisa ngelanjutin step selanjutnya. Kayak misalnya kalau aku misalnya mau bikin yang fiksi, berarti kan Hmm. imajinasi-imajinasi gitu ya. Berarti aku ngambilnya referensi-referensi yang imajinatif, yang kreatif, Hmm. kayak gitu.
Kalau misalnya non fiksi, oh berarti aku harus lebih serius nih. Berarti gaya kepenulisan aku juga harus lebih baku gitu kan ya, karena dia kan serius berdasarkan fakta gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya dari gaya kepenulisan itu balik lagi tergantung kamu mau nulis tentang apa itu. Kalau misalnya kamu mau nulisnya atau bisa jadi misalnya cuma mau nulis kayak pengalaman-pengalaman yang udah pernah kita jalani gitu ya. Nah, berarti kan itu berarti Hmm. bahasanya santai kayak gitu. Jadi based Ya, on pengennya nulis apa gitu. tanya dulu ke diri kita maunya nulis apa nih, karena kalau Mm-mm. misalnya aku melihat beberapa, ada yang merasa tulisan tuh menulis itu sesuai dengan pribadi gitu, kadang kayak nulis Hmm. pengalamannya dia kayak gitu. Jadi kayak kalau aku pribadi nih nulis, ingin memulai tulis, membuat suatu cerpen atau novel, kadang aku kayak merasa apa yang harus aku rasain gitu. Nah, Hmm. apa yang harus aku rasain, tapi tiba-tiba di tengah tengah jalan, kok aku pengen rasa berubah ya, kok jadi tulisan jadi kayak berubah gitu tuh. Kamu kalau kayak gitu pernah ngalamin kayak gitu nggak? Pernah sih, kadang kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya kita udah ini ya, bingung mau nulis apa gitu ya. Terus ketika kita Hmm. bingung mau nulis apa, tiba-tiba muncul nih, wah ada suatu kejadian yang menarik nih di hidup kita gitu ya. Tapi itu Hmm. nggak bisa Hmm. dibilang lain gitu ya sama tulisan kita ya. Nah, Iya. kalau gitu sih aku biasanya, kalau aku tipe orang yang planner. Jadi aku tipe orang Hmm. yang merencanakan setiap detail apa yang mau aku tulis kayak gitu. Jadi Hmm. misalnya aku mau nulis apa ya? Novel deh ya misalnya ya. Misalnya mau nulis Hmm. novel, aku tulisin. Oh, poin utamanya pendahuluannya mau gini, terus nanti di tengahnya kayak gimana, terus klimaksnya gimana, terus endingnya gimana. Terus pemerannya ada siapa aja, terus si pemeran masing-masing itu tuh apa sih peran peran utamanya dalam si cerita yang aku buat gitu. Nah, jadi kalaupun nanti ada suatu inspirasi, di-adjust gitu. Di-adjust, Hmm. disesuaikan dengan yang sebelumnya kayak gitu. Nah, dan kalau misalnya nulis tuh penting juga sih apa ya? Kita membaca ulang apa yang udah kita tulis. Jadi misalnya hari ini aku misalnya udah nulis misalnya 10 halaman. Besoknya sebelum aku mulai nulis yang baru, aku baca ulang dulu yang 10 halaman yang hari sebelumnya aku tulis. Jadi aku revisi revisi pribadi gitu. Nah, di situ loh nanti kita bisa nemu gitu Nat, kayak misalnya, oh ternyata kok Hmm. gaya bahasa yang hari Selasa beda ya sama yang hari Senin. Nah, gitu baru kelihatan kan. Hmm. Nah, di situ baru di-adjust lah, diperbaiki. Ih, kok ini gini sih? Enggak deh. Harusnya gayanya kayak gini. Nah, gitu. Jadi, itu juga penting sih. Jadi, kita harus Terkadang mood memperbaiki. juga penting nggak sih? Iya, benar. Mood Mood juga mood penting. menulis itu kadang mood itu penting Mm-mm. banget. Nah, kalau misalnya menurut kamu nih, sebagai aku yang terkadang di tengah jalan berubah pikiran ingin menulis apa gitu. Nah, kalau menurut kamu itu yang kadang juga aku jadi malas nulis itu gimana gitu. Nah, kalau menurut kamu gimana sih cara kita berani nih, berani lagi aku, terutama aku nih ya, atau teman-teman di sini, yang gimana caranya kita buat berani buat nulis gitu. Kalau aku, tipsnya ini. Satu, jangan minder. Jangan Wah, minder. ini syukur banget ya. Iya, karena kadang kita takut nulis tuh karena minder gak sih? Kita takut gak sih kayak Hmm. nanti kalau nggak ada yang baca gimana gitu kan? Terus nanti kalau misalnya cuma terpendam di aku aja gimana gitu ya? Nah itu Hmm. pertama adalah jangan minder. Jadi kalau misalnya kamu nulis, ya udah nulis aja. Jadi nggak usah pikirin kayak overthinking gitu nggak usah. Kamu kalau menulis tulis aja. Mau nulis apapun silahkan kayak gitu. Nah itu tips yang paling awal dari aku itu jangan minder. Tips yang kedua tulis aja gitu. Dan tips yang ketiga nulis itu tuh nggak apa ya, nggak punya suatu pegangan buku yang bener-bener harus saklek gitu. Nulis tuh harus Hmm. A gini loh, harus kayak gini selalu. Atau harus kayak B gini. Enggak. Jadi kalau nulis tuh ya udah gimana kamu. Jadi kalau misalnya kamu hari ini mau nulisnya, misalnya nulis diary, ya udah silahkan gitu, tulis aja, pede aja gitu. Jangan minder, pede aja. Kalau nggak ada yang mau baca juga ya udah biarin aja. Siapa tahu si diary itu nanti akan bermanfaat gitu loh di kehidupan selanjutnya. Siapa tahu itu jadi inspirasi kamu buat nanti akhirnya oh iya nulis serius kayak gitu. Jadi yang penting tuh kamu jangan minder, mulai nulis dan bisa tulis apa aja. Mulai kita Hmm. membiasakan diri dari nulis apa aja itu nanti kita akan terbiasa nulis. Jadi kayak akan oh ya udah biasanya
aku udah gimana ya, kayak udah nempel aja gitu, udah terbiasa jadinya nulisnya kayak gitu. Jadi itu apa ya? Jadi kita istilahnya memupuk keberanian kita untuk menulis gitu sih. Kadang-kadang ngerasa kan, ya menurut kamu ya gitu, harus berani nih mulai dari, nah mulainya dari mana sih? Kadang kalau misalnya udah ketemu nih, misalnya mau nulis tentang apel, aku nulis apel dari mana dulu nih ya? Kayak kamu gimana sih mau mulai nulis, nada tulisan dari mana gitu? Nah, itu tuh emang sih aku mengakui ya pribadi, yang Hmm. paling sulit buat nulis, Hmm. bukan buat nulis aja sih, tapi buat melakukan apapun itu adalah memulainya. Iya nggak sih? Kayak Iya, biar mulai. biar bisa start Hmm. melakukan sesuatu, yang paling susah tuh mulainya. Jadi ketika mulainya, gimana caranya biar kamu bisa ngelanjutin tulisan kamu adalah ya udah pede aja. Jadi kamu langsung Hmm. aja, ya udah aku bingung nih mau nulis apa nih tentang apel. Ya udah, apapun yang muncul di kepala kamu pertama kali tulisin dulu aja. Jadi misalnya apel itu merah, bentuknya bulat. Aku suka apel, misalnya kayak gitu ya. Itu tulisin dulu aja. Hmm. Karena nanti Ah. di akhir kalau kamu udah terbiasa Hmm. nulis, bakal muncul ide-ide lain. Oh, ternyata kalau tentang apel aku mau ngomongin yang lain nih. Aku mau ngomongin A, B, C. Nah, itu biasanya terinspirasi ketika kamu lagi nulis. Nah, terus kan nanti di akhir kita baca ulang ya. Baca ulang tulisan kita tuh dari awal sampai akhir. Oh, ternyata awalnya kurang seret. Nah, itu di situ kita bisa ubah kayak gitu. Jadi, kalau misalnya untuk memulai, ya udah tulis aja apapun yang ada di pikiran kamu saat itu. Karena nanti akan Hmm. jalan sendiri, akan ngalir sendiri. Gitu. Nah, kalau yang kamu bilang gitu, nah kalau dilihat dari zaman sekarang nih ya, kan sepertinya orang-orang itu kayak lebih seneng nulis melalui statusnya nih ya, kayak nulis apapun di status gitu, atau mungkin sering di Twitter mungkin yang lebih banyak bisa tulis apapun, terus curhat-curhat kayak gitu lah intinya, sehingga budaya menulis tuh menurut aku kayak berkurang gitu, sehingga kayak budaya membaca, budaya menulis tuh kayak berkurang. Gimana nih kayak kita buat, menurut kamu kayak gimana nih yang kayak gitu? Sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya, nggak apa-apa kok Hmm. kalau misalnya kita nulis, membiasakan nulisnya itu dari status-status, misalnya status IG gitu ya. Itu nggak apa-apa kok. Itu bisa menjadi suatu awalan yang bagus. Karena dari situ nanti kita bisa eksplorasi sendiri. Jadi kalau misalnya udah terbiasa nulis status di IG, misalnya panjang-panjang tuh ya curhat atau menceritakan keseharian. Jadi kalau misalnya kamu udah terbiasa, nanti kamu akan menemukan gaya kepenulisan seperti apa yang kamu suka gitu. Nah, dari situ kamu bisa men-challenge diri kamu buat explore lebih gitu. Jadi kayak misalnya, oh bisa nih kalau misalnya aku mau mengembangkan gitu ya bakat kepenulisan aku dengan ada lomba kayak gini, ada ini, ada itu Hmm. nggak apa-apa sih kalau menurut aku ya. Kalau mulai menulis dari status itu nggak apa-apa. Karena disitulah kita memupuk keberanian kita itu tadi, kayak gitu. Kalau misalnya kamu udah berani bikin status yang curhat, tulisan kamu, itu kan tulisan kamu ya ke publik gitu di Hmm. sosmed. Nah, itu bisa apa ya, bisa mentrain, apa tuh, mentrain, ya pokoknya bisa mentrain pikiran kita, biar kita itu udah biasa sama misalnya komentar orang, udah biasa dibaca sama orang tulisannya, kayak gitu. Hmm. Karena itu juga penting ya, jadi kita membangun gimana caranya biar mindset sama diri kita tuh terbiasa gitu buat dikomentari, buat dikasih masukan, buat dikasih kritik terhadap tulisan kita kayak gitu. Gak apa-apa sih kalau kalau aku pribadi itu nggak apa-apa sih Nat. Maksudnya itu menjadi awal yang bagus kayak gitu. Berarti bisa ya kita mulai nih upload di Instagram, misalnya gambar pohon, terus kita ceritain pohon itu apa, kayak gitu kali ya. Bisa Kita bisa bisa. coba nulis kayak gitu. Nah, dulu ini ada pertanyaan nih dari Dian Ramadanti. Tips biar Mhm. tulisan kita nggak ngebosenin dong, Kak. Katanya tips biar tulisan kita nggak ngebosenin nih, lu gimana nih? Biar nggak ngebosenin tadi aku sih riset pasar gitu ya kalau bisa misalnya Hmm. bahasanya. Jadi kalau Hmm. riset pasar tuh maksudnya kita lihat sebenarnya pembaca tuh sukanya tulisan seperti apa sih kayak gitu. Jadi Hmm. oh kalau misalnya sukanya tulisannya yang banyak plot twistnya, itu kan bisa jadi Hmm. salah satu opsi buat kita ya. Oh berarti aku harus bikin tulisan
yang banyak plot twistnya gitu. Atau misalnya, sukanya lagi temanya tentang kekeluargaan nih. Nah, berarti kita nulisnya itu. Misalnya lagi trending atau booming tentang kekeluargaan gitu ya. Jadi kita bisa nulis tentang kekeluargaan. Nah, itu biasanya kalau misalnya kita nulisnya riset dulu, itu biasanya bisa meminimalisasi biar tulisan kita itu tidak membosankan. Kayak gitu. Itu kalau misalnya buat fiksi ya. Kalau misalnya buat non fiksi itu jelas beda lagi. Ya dari awal sampai akhir. Halo Ya, Lulu. ya. Halo, Hmm. apakah kedengeran? Apakah putus lagi? Udah Halo? nyambung lagi sekarang. Halo, Halo, halo. Nat? Oke, udah nyambung lagi. Udah nyambung lagi. Oh, tadi putus. Udah. Iya. Gimana? Berarti pertama riset pasarnya kayak gimana gitu ya. Terus apa lagi? Sama banyakin baca sih. Jadi karena nulis sama baca itu kan dua hal yang beriringan ya. Jadi kita banyakin baca, oh tulisan kayak gimana sih yang tidak membosankan dan bisa menarik gitu buat orang. Nah itu kita bisa baca-baca juga. Jadi tulisan yang kayak gini nih yang gak ngebosenin kayak gitu. Jadi emang kalau misalnya nulisnya udah mau serius nih ya, udah mau kayak misalnya ikut lomba, bikin-bikin. Nah itu kita harus banyak baca. Itu bisa jadi salah satu riset juga sama referensi. Itu akan membantu banget sih nantinya biar nanti kita bisa biar nggak bosen. Jadi kita udah tahu kalau misalnya dari tulisan orang, dari tulisan buku A, kita merasa oh ini udah membosankan nih yang aku baca. Tapi ternyata si penulis itu bisa bikin hal yang membosankan itu jadi menarik. Nah di situ kan kita jadi bisa belajar ya. Oh ternyata hal yang kayak gini tuh solusinya bisa kayak gini loh. Nah kayak gitu contohnya. Contohnya seperti itu. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Adisti. Tips biar tulisannya bagus gimana ya Kak katanya. Gimana nih tulisannya biar tulisan kita tuh bagus? Kenapa? Katanya tips biar tulisan bagus gimana ya Kak? Tips biar tulisan bagus. Itu maksudnya karya kita gitu ya? Mungkin ceritanya ya, cerita kita bagus mungkin. Balik lagi kayak tadi sih, aku apa ya? Aku orang yang sangat berpegang teguh pada riset dan referensi kalau dinulis. Karena itu maksudnya mungkin kedengarannya apa ya? Klise kali ya, tapi itu bener-bener ngebantu banget. Jadi kalau mau tulisan bagus, kamu harus riset, harus referensi, dan satu lagi yang paling penting adalah kamu harus sering latihan. Jadi harus sering latihan nulis. Dan membiasakan diri tulisan kamu tuh jadi baca orang. Jadi kamu udah nggak baper gitu kalau misalnya ada yang ngekritik atau ngekomentarin atau misalnya tulisannya nggak diterima gitu ya, di reject gitu. Itu udah biasa. Karena kan setiap orang juga punya selera masing-masing ya. Iya benar. Nah, yang kamu kan udah punya beberapa buku nih yang aku lihat ada Fantasi 2 Dimensi, All About Love, terus Memaknai Perasaan. Nah, yang paling kamu suka itu yang mana sih? Kalau aku tanya nih, yang paling kamu suka itu dari buku-buku kamu yang mana? Aku jadi sebenarnya buku-buku aku tuh ada yang bukan cuma aku sendiri. Jadi aku kayak ikut kontributor bareng-bareng gitu ya. Jadi bareng-bareng sama orang. Tapi kalau misalnya ditanya yang paling aku sukai itu adalah yang aku buat sama temen aku SMA sih. Karena aku menikmati banget prosesnya dan menurut aku itu meaningful aja sih. Meaningful karena kalau misalnya inget buku itu tuh aku jadi inget juga, oh aku bikinnya sama sahabat aku nih zaman SMA. Aku waktu bikinnya yang mana tuh yang sama sahabat kamu? Nah itu belum termasuk yang itu. Masih ada di proses. Ada yang itu. Terus aku jadi kayak itu meaningful aja sih ketika aku ingat itu. Kayak gitu. Nah kan kamu udah punya beberapa buku. Aku sebagai orang awam merasa penasaran nih, gimana sih caranya biar tulisan kita itu gimana sih caranya? Apakah kita menghubungi penerbit satu-satu? Apakah kita memberikan tulisan kita ke penerbitnya? Itu gimana sih caranya? Aku kepo banget gitu.
Jadi tergantung kamu mau kayak gimana ya. Jadi ada beberapa apa ya? Beberapa platform yang tersedia. Aku bilangnya gitu kali ya. Aku bingung ngomongnya kayak gimana. Jadi gini, aku tuh di buku aku tuh ada yang aku tuh bukan aku sendirian gitu. Jadi aku join sama orang lain. Kayak Hmm. misalnya itu biasanya sih dari lomba ya. Jadi kadang kalau misalnya kalian cari-cari informasi tentang lomba kepenulisan, ada lomba Hmm. kepenulisannya itu misalnya kayak 30 or 20 tulisan terbaik akan dibukukan. Hmm. Nah, kayak gitu. Nah, itu tuh sering dan itu tuh kayaknya banyak banget ya lomba yang kayak gitu. Oh, Nah, itu oh iya menjadi iya, aku pernah tuh dapat iya, yang broadcastnya. pernah ya, sering deh Hmm. kayaknya itu ada. Hmm. Nah, itu tuh bisa jadi langkah awal kita gitu loh buat ya udah kita mau encourage diri kita. Nah, kita kalau misalnya Hmm. ngasih tulisan kita ke dia, dia masukin kita ke ranking berapa, kayak gitu loh. Dan Hmm. bagusnya itu kalau misalnya kita ikut lomba kayak gitu tuh kita bisa tahu dan kita bisa nanya feedback. Jadi kayak kita bisa tahu, oh ternyata aku masuknya segini besar nih. Nah, berarti masih ada Hmm. minus di tulisan aku. Apa tuh? Nah, itu kita bisa perbaiki. Itu yang pertama. Jadi kita Hmm. aktif-aktif cari lomba sih kalau misalnya mau langsung kayak gitu ya. Jadi ada lomba yang langsung dia menerbitkan buku. Itu banyak sih sebenarnya ya. Sama yang kedua kalau waktu itu aku ngirim ke ada kayak apa ya kayak toko buku online gitu sih. Hmm. Jadi Hmm. dia online, jadi dia jualin bukunya juga online kayak gitu. Ada Ah, waktu itu aku ke Beat Trip Publishing waktu itu. Nah, itu yang Bitrip aku sendiri. Publishing. Oke. Mm-mm. Jadi Kayak gitu. selain kita berkarya, menulis buku dan juga bisa menghasilkan uang gitu ya. Iya, bisa bisa. Jadi semangat buat mulai nulis nih teman-teman. Siapa tahu tulisan itu bisa jadi teman-teman profesi teman-teman gitu. Ya gak sih lu? Karena aku melihat Iya. dari background lu sendiri, lu itu S1 mikrobiologi, kemudian S2-nya bioteknologi. Itu kayak nggak ada jurnalisnya atau kayak gimana ya kan gitu. Jadi itu bener-bener semua orang bisa lakuin gitu. Iya Nggak benar. nggak 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 terlihat background kita apa gitu. Nah, kalau misalnya nih keadaan seperti ini kan ya lo, kadang ada orang yang merasa makin yang males aja, rebahan aja di keadaan pandemi corona ini. Nah, di dalam keadaan pandemi ini kamu merasa makin produktif gak sih tulisan kamu, atau kayak aku pengen memulai tulisan karya tentang corona, atau gimana nih? Jadi mungkin sebelumnya aku mau ini dulu ya. Bridging dulu nih. Jadi kan Hmm. kayaknya kalau dari tadi kita udah ngobrolin nulis itu yang fiksi ya, kebanyakan ya. Hmm. Kebanyakan Hmm. nulisnya itu tentang fiksi, kayak misalnya cerpen, novel, kayak gitu kan itu Hmm. yang fiksi-fiksi gitu ya, tidak non fiksi. Nah, aku juga mungkin mau bridging dulu ke yang non fiksi. Nah, jadi kalau misalnya kita Hmm. mau nulis, Oke, oke. itu juga bisa nulis Hmm. non fiksi, contohnya artikel ilmiah atau Oh, misalnya oke. jurnal ilmiah. Nah, Hmm. biasanya nih ya, yang lebih bisa menghasilkan itu yang gak tahu ya kalau misalnya dari pengalaman aku ya, aku dari yang sudah aku alami gitu ya, yang Hmm. bisa lebih menghasilkan tuh yang non fiksi sih karena aku sekarang sehari-harinya nulisnya yang non fiksi bukan yang fiksi gitu. Nah, jadi Hmm. apa ya? Hobi nulis aku dari kecil tuh kepake sekarang di kerjaan aku karena kerjaan aku juga aku harus nulis tapi yang non fiksi. Oh. Jadi yang serius gitu. Nah, itu tuh bisa banget. Jadi kalau misalnya kita suka nulis yang non fiksi itu ya. Jadi ada banyak banget kayak misalnya buat kan sekarang banyak banget nih kayak femaledaily.com gitu ya yang kayak Hmm. online-online Hmm. majalah Hmm. online lah gitu ya. Itu banyak banget kan sekarang ya. Apalagi sekarang udah kayak kenceng banget teknologinya. Nah, di situ tuh kita biasanya bisa ngirimin tulisan kita. Kayak misalnya aku waktu itu pernah jadi kontributor online ya di Hmm. salah satu ini kesehatan. Nah, website kesehatan. Nah, itu di situ tuh aku nulis tentang karies gigi. Karena basic aku kan mikrobiologi ya. Nah, itu Hmm. kan contohnya salah satu yang serius gitu ya, bukan yang kayak Oh. imajinasi. Nah, gitu-gitu. Nah, itu juga bisa jadi salah satu pilihan kalau misalnya mau nyari gimana sih caranya nulis biar menghasilkan kayak gitu. Kita bisa nulis juga Hmm. artikel-artikel ilmiah kayak gitu. Itu juga bisa menghasilkan.
Nah, sama terus di era pandemi ini ya, di era pandemi Hmm. ini karena kerjaan aku berhubungan dengan tulis menulis, jadi Hmm. aku merasanya produktif sih nulisnya jadinya karena berhubungan. Tapi kalau menurut aku ya kalau kita melihat dari sisi positif dan hikmah dari adanya pandemi ini ya, kan kita jadi lebih sering banget di rumah ya. Kalau Hmm. misalnya kamu tuh emang sebenarnya dari dulu tuh udah kepengen nulis, tapi kamu belum pernah nulis sampai sekarang gitu loh. Nah, masa-masa kayak gini tuh bisa dimanfaatkan banget. Karena kan kalau dulu tuh misalnya kita ada sibuk gitu ya. Aduh, harus sekolah, ada eskul, ada pertemuan ini, ada rapat ini. Itu susah banget kan kayaknya kalau misalnya nyari waktu buat nulis. Tapi kalau lagi pandemi gini kan kayaknya jadinya waktunya tuh kayak kosong gitu gak sih, luang kan. Nah, itu bisa dimanfaatin banget nih sama kita kalau misalnya kita mau nulis. Kayak gitu. Jadi kita bisa, oh ya udah iseng bisa bisa awalnya dari iseng dulu gitu kayak ya udah aku nulis diary dulu hari ini atau misalnya aku nulis apa yang aku alami hari ini atau kejadian luar biasa apa yang aku alami hari ini gitu loh. Itu bisa membiasakan diri. Jadi di masa-masa pandemi ini kita bisa mulai mengasah gitu loh, mengasah kemampuan kita buat Hmm. menulis. Kayak gitu. Karena aku pun merasakan di masa pandemi ini benar-benar aku merasa produktif banget sih melakukan yang aku dulu tertinggal jadi melakukan Iya. lagi gitu loh. Bener-bener kayak luar biasa banget ya mungkin teman-teman nih yang mau mau nulis, cobalah tulis sekarang sebelum kita sibuk-sibuk kembali lagi. Ya enggak lu? Iya, bener banget. Bener banget. Bener banget kan Bener ya banget. sekarang. Nah, kalau kamu tadi kan menyinggung tentang jurnal, menyinggung tentang kayak artikel, bikin-bikin artikel. Nah, biasanya gimana sih caranya kita publish artikel yang menghasilkan tuh gimana sih? Jadi pertama aktif Hmm. nyari Hmm. nyari-nyari gitu di internet. Ada website apa aja sih yang buka kontributor online gitu ya? Karena kan sekarang banyak Hmm. banget tuh. Nah, terus kamu biasanya kalau misalnya kayak gitu tuh kamu bakal dapat emailnya. Jadi bakal dapat Hmm. email, email publishingnya. Terus nanti kamu email aja, kayak misalnya memperkenalkan diri. Terus nanti eh saya mau ini nih mau coba jadi kontributor. Nah, nanti nanti Hmm. kalau dari pengalaman aku sih, itu biasanya email-email yang dikasih itu tuh aktif sih. Jadi bakal ngebales ngebales pertanyaan kamu dan Hmm. ngebales email kamu. Nanti misalnya dia ngasih requirement gitu, ketentuan, nanti Hmm. ketentuannya ini aja. Kamu bisa nulis gini gini gini. Nah, itu nanti ada kayak gitu. Jadi aktif-aktif nyari kayak misalnya aku mau nulis tentang kayak aku nih, kayak aku kan kemarin nulis tentang karies gigi nih. Oh ya udah aku nyarinya berarti website tentang kesehatan gitu ya. Nah, Oh. untuk kesehatan terus aku nge-email. Aku emang nge-email gitu ke eh di situ tertera gitu email. Jadi aku nge-email terus aku submit artikel aku ke situ kayak gitu. Atau ada juga biasanya yang kalau misalnya dia masih website-website baru tuh dia justru open recruitment gitu. Jadi kayak ayo ayo siapa yang mau jadi kontributor? Ayo ayo sini gitu loh. Nanti dia langsung kalau gitu lebih gampang karena dia nanti bakal langsung ngasih requirement-nya gitu bakal langsung ngasih Hmm. ketentuan, jadi kita bisa tahu, oh kita fit nggak sama ketentuannya gitu loh. Nah, baru kita bisa langsung Hmm. kirim ke dia gitu. Nah, biasanya biasanya apa sih? Nah, boleh sebutin nggak namanya? Biar teman-teman tahu nih, siapa tahu. Oh, berarti kesini nih, coba ini gitu. Aku waktu zaman kuliah tuh, kayaknya semester 1 atau 2 itu aku sebenarnya udah lupa juga sih, Ned. Apa ya, coba sebentar. Aku lupa, serius-serius lupa, soalnya udah Iya. tingkat atas-atas tuh, jadi sibuknya yang lain. Nanti mungkin kita bisa share ya di sesi selanjutnya mungkin. Iya, iya mungkin ya. Gimana? Aku Mungkin kita bikin sesi training menulis. Siapa tahu kan workshop menulis. bisa-bisa. Nah, Boleh, boleh. melihat background kamu, apakah aku kepo nih, kamu apa ingin penulis ini menjadi profesi kamu ke depannya atau penulis itu hanya menjadi hobi aja? Menurut kamu gimana tuh? Kalau menurut aku melihat menulis sebagai hobi. Aku Hmm, baca orang. Tapi toh sekarang kerjaan aku pun hobi. mengharuskan aku untuk menulis gitu. Jadi aku kayak ya udah ternyata bisa Hmm. dijalani bareng-bareng gitu antara hobi dengan kerjaan kayak gitu. Atau misalnya eh aku kan tipe tipe orangnya yang positif ya. Maksudnya kayak
aku selalu mengambil sisi positif dari semua hal gitu ya. Jadi aku mikirnya gini aja, oh kerjaan aku sekarang A, kayak gini. Sisi positifnya aku hubungkan sama menulis. Oh, sisi positifnya aku bisa nulis tentang ini. Jadi aku tentang ini aja gitu ya, misalnya tentang apa, tentang apa, tentang Hmm. apa. Jadi aku bisa sekalian menyalurkan hobi aku. Kayak gitu. Jadi kalau menurut aku sebenarnya menulis itu bisa dijadikan pekerjaan dan bisa juga jadi hobi. Kayak gitu deh. Tapi yang enaknya kan hobi itu jadi kerjaan ya. Ya nggak sih? Jadi kayak kita Hmm. sendiri ngelakuinnya. Kayak gitu. Jadi kita nggak ngerasa tertekan juga ya. Iya Nah, benar. ini nih, aduh, seneng banget tips-tips dari kamu, luar biasa banget nih. Kasih dong sekarang motivasi buat temen-temen. Motivasi untuk menulis, motivasi untuk rajin membaca mungkin. Kalau buat nulis motivasinya ya, aku Hmm. tuh seneng banget sama bukan quotes ya quotes sih mungkin ya. Seneng banget sama quotes yang maksudnya kayak eh, nulis maksudnya kayak menulislah karena dengan menulis itu Hmm. tuh kamu membuat sejarah gitu loh. Karena Hmm. jadi even nanti suatu hari kamu itu udah meninggal gitu ya, tulisan kamu bakal tetap ada gitu loh. Bakal jadi suatu sejarah yang mencetak ide-ide dan pemikiran kamu. Itu aku suka banget sih, karena itu bener-bener capture apa, jadi kayak lifelong gitu tulisan kita tuh. Jadi meskipun kita udah nggak ada tuh, kita masih bisa bermanfaat loh gitu. Apalagi kalau misalnya kita nulisnya itu yang influence orang ya, dan menulisnya itu yang bermanfaat gitu isinya. Nah itu tuh akan bermanfaat banget karena Hmm. meskipun kita udah meninggal pun itu akan tetap bermanfaat buat orang banyak. Aku sih senengnya di situ. Karena tulisan kamu itu bakal jadi sejarah. Itu sih mungkin ya yang Hmm. mungkin semoga bisa memotivasi teman-teman ya karena menulis itu maksudnya kayak kebayangnya keren gitu gak sih? Kayak tulisan kamu tuh bisa Hmm. jadi sejarah ya, meskipun itu sejarah buat diri kamu sendiri. Kayak gitu. Gitu ya lu. Aduh, lu luar biasa banget. Kamu udah pinter. Aku merasa ngefans banget nih sama kamu. Karena dari SMP kita bareng-bareng kan ya. Kamu tuh udah jadi seseorang waktu SMP. Aku lupa kamu ketua OSIS atau ketua MPK ya? Ketua OSIS, Aku wakil ketua MPK. wakil wakil, wakil ketua OSIS. Oh, wakil wakil ketua Aku OSIS wakil sama Ramdan. Ramdan kan. Wakil Ramdan. Jadi kita jadi pas lagi zaman SMP. Kamu udah Iya. jadi sesuatu, jadi seseorang gitu zaman SMP dan berani mencoba. Kemudian kamu SMA juga luar biasa. Kemudian kuliah apalagi di ITB dan kita belum pernah ketemu pernah ketemu di Bandung sekali-kalinya ya. Kapan ya? Nggak Oh, sengaja kita ketemu. kapan? Aku lupa Terus loh. aku ketika pasar seni ya kalau nggak salah pasar Iya seni ya. di ITB pasar seni gitu. Aku lupa. Aku serius. Aku lupa banget. Soalnya kayak di Bandung tuh lama Ya. banget. Terus kayak aku melupakan semua hal yang sudah terjadi. Enggak deh, enggak melupakan juga. Aku emang. Jadi kapan-kapan kita meet up langsung ya kalau misalnya pandemi ini udah mereda. Semoga karena kamu benar-benar luar biasa sekali. Aku pun merasa kayak mulai males lagi nih nulis. Bahkan udah lama banget kayaknya aku memulai tulisan tuh udah lama banget. Dan itu teman-teman nih teman-teman baca curug buat aku juga biar semangat lagi nulis, biar semangat lagi membuat karya. Kalau aku merasa karya itu bukan hanya tulisan, karya itu bukan hanya uh, karya itu bukan hanya tulisan yang harus serius, misalnya bikin novel atau bikin apa. Jadi kita memulailah dulu, mungkin dari status kamu, dari caption kamu, betul ya lu? Iya betul 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 Itu, banget betul banget. Iya iya hmm, benar. Aku setuju aku setuju. Jadi kamu bisa memulai suatu hal itu dari hal terkecil hmm, yang bisa kamu temukan di kehidupan sehari-hari. Gak harus langsung loncat dari jadi hal yang besar gitu ya. Karena itu bakal butuh proses. Jadi kita pun kalau misalnya mau sukses itu tuh harus step by step dari betul bawah betul. belajar ini, terus di step selanjutnya kita belajar hal baru gitu. Jadi lifelong learning sih. Jadi kayak kita selalu mempelajari hal baru, selalu mempelajari hal hal yang baru kayak gitu.
dari step by step ya. Mulai dari kamu pun dari SD kan, mulai dari cuman hanya pantun, kemudian puisi, itu kan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Jadi nggak harus tiba-tiba ingin sebuah novel kayak Harry Potter gitu kan, enggak kan. Semua enggak. Iya, iya. Semua berawal nggak dari situ. Itu semua juga berawal dari bawah, dari memulai tulisan pun apa aja gitu. Jadi stay by step. Mungkin teman-teman ketika udah merasa, aduh kayaknya cuma bisa nulis caption doang, nggak masalah nulis caption lah di Instagram, bikin update di postingan-postingan foto-foto kalian. Kemudian kayak, aduh masa tulisan aku di sini aja sih gitu. Mulailah di Wattpad mungkin ya dulu, atau mungkin punya blog sendiri teman-teman, itu juga itu luar biasa banget ya. Jadi bener banget, banyak banget sekarang wadah. Sekarang juga punya kita bikin blog atau kayak bikin website sendiri. Misalnya sekarang tuh banyak banget platform yang nyediain kayak nama aku nadiasantasha.com gitu. Terus di situ tulisan-tulisan kita doang gitu. Terus dibaca sama orang, wah menarik nih. Gimana kalau itu juga kan, jadi semua tuh berawal dari kayak wah tapi menurut aku nih, kita tuh harus eksis banget ya dulu. Jadi kayak kalau misalnya kamu punya tulisan disimpan doang, itu tuh orang mana orang tahu gitu nggak sih? Jadi mulai sama orang gitu, biar orang-orang tahu kalau kamu tuh suka nulis gitu. Kayak, ih lebay banget sih captionnya panjang, itu hirauin aja kata-kata kayak gitu. Oh iya, kamu pernah nggak dibilang kayak gitu? Iya, apaan sih lo tulisannya nggak bagus gitu? Aku ya kalau misalnya komentar-komentar kayak gitu mah pasti pernah aja ya dapet kayak misalnya apa sih gini doang gitu kan. Itu mah pernah aja. Cuma kayak nggak usah dengerin orang lain gitu loh. Kita pede aja. Maksudnya kayak kita maju aja, apa yang mau kita lakukan aja. Maksudnya kayak nggak usah dengerin orang lain. Karena kalau kita dengerin orang lain nanti kita nggak akan maju-maju. Kita bakal apa ya? Bakal terus ngelihat komentar orang lain, dan itu tuh menghambat banget buat perkembangan kamu ke depannya gitu. Karena kita hidup toh bukan buat orang lain juga gitu loh. Kita hidup kan buat diri kita sendiri gitu kan. Dan buat orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi kalau misal kamu menulis, tulis aja. Siapa tahu tulisan kamu itu tuh bermanfaat loh buat orang lain. Kita kan nggak pernah tahu ya. Kondisi setiap orang itu kan beda-beda ya. Kita nggak pernah tahu. Misalnya hari ini kita cerita tentang, aku tadi lihat ada orang ngasih infak atau sedekah ke orang yang ada di jalanan gitu, yang tidur di jalanan. Misalnya sesimpel itu captionnya. Tapi kan kita nggak tahu itu bisa jadi suatu motivasi dan inspirasi kan buat orang yang baca. Jadi kayak, wah ada orang nih yang sedekah gitu. Aku juga mau. Itu kan kita bisa jadi tulisan kita yang kita nggak sadari itu tuh bermanfaat gitu loh buat orang lain. Di sisi lain juga kebaikan orang lain ya. Di sisi lain mungkin bakal ada yang nyinyir, apa sih kayak gitu doang diceritain gitu, tapi itu nggak usah dipeduliin gitu. Jadi kita melihatnya dari sisi positif aja, nggak apa-apa gitu. Nih teman-teman, waktu kita tinggal 5 menit lagi, jadi kalau misalnya yang mau bertanya, yuk sekarang silakan, karena waktu kita sedikit lagi. Kita udah ngobrol panjang ke sana ke sini, kita mulai tips dari awal step by stepnya. Itu bener-bener pengalaman yang bagus banget buat aku juga gitu loh, buat teman-teman baca juga. Semoga juga jadi inspirasi nih kita kalau mulai nulis dari mana. Kadang aku pun merasa kayak aduh gimana gitu, karena inspirasi itu kadang aku lebih suka nulis kayak pengalaman pribadi. Kayak aku sakit hati, aku tulis gitu. Aku marah, aku tulis gitu. Aku seneng, aku tulis. Jadi kayak mungkin dari situ juga bisa ya lu ya. Enggak apa ya. Dari apapun bisa. Kalau misalnya lulus seneng yang terkonsep, kayak aku nulis dari A, B, C-nya kayak gimana sampai ke tamatnya tuh kayak gimana gitu. Itu juga malah harus bagus, terkonsep banget tulisan kita. Jadi mulai tulisan mulai terplanning gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Dikrim 48. Tips komitmen dengan plan gimana Kak? Nih tips. Tips komitmen itu suatu hal yang sulit ya, karena berkomitmen itu kadang kita suka oleng di tengah-tengah gitu ya. Nah, kalau tips dari aku adalah kamu bikin goals, kamu bikin tujuan. Misalnya, goals aku adalah aku pengen ikut lomba X. Misalnya gitu ya. Nah, itu tuh jadi goals yang harus kamu ingat. Jadi ketika kamu misalnya udah mulai down, udah mulai mager, udah mulai ya udahlah gitu ya. Kamu ingat sama goals kamu. Kalau misalnya kamu ingat sama goals kamu, itu kamu
Kalau aku ya biasanya akan secara natural terinspirasi lagi kayak, ih kok aku udah mau menyerah aja sih? Enggak, aku harus nulis gitu, aku harus lanjut kayak gitu. Jadi kamu ingat sama goals kamu tuh dari tulisan yang kamu buat itu tuh mau kamu salurkan kemana gitu. Jadi itu kalau misalnya kita tadi udah bikin plan ya, plan panjang gitu biar kita bisa komitmen tuh kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi tipenya yang excited sih, excited banget kalau sama tulisan sendiri Hmm. gitu. Jadi aku tuh bahkan kalau misalnya udah bikin plan ya, aku mau nulis tentang Hmm. ini. Aku tuh excited banget. Jadi kayak aku seneng, ah ya udah aku berjibaku aja udah bisa berjibaku lama banget cuma nulis doang kayak gitu sampai aku nggak sadar ah udah malam ya padahal dari pagi gitu oh udah besoknya lagi udah beres gitu jadi kayak kalau misalnya kamu emang lagi semangatnya banget itu justru harus dimanfaatkan Hmm. gitu karena kalau lagi semangatnya banget kan kita nggak tahu ya kapan di tengah-tengah kita bakal males gitu ya jadi pas lagi Iya, semangatnya iya, banget itu iya. dimanfaatkan bener-bener dimanfaatkan nah ketika udah mulai males itu dari kamu ingat lagi goals kamu kayak ih kan tapi plan aku belum beres gitu aku harus nyelesain ini kayak gitu terus ingat lagi oh aku kan mau ikut lomba ini nih deadline-nya udah bentar lagi ih kalau males-malesan nanti nggak bisa gitu nggak bisa kirim ke lomba itu gitu aku pribadi sih kayak gitu Nat. Nah, terus dia tanya lagi nih, kata di Krim, ketika gagal apa yang kamu lakuin nih Kak? Apa yang lo lakuin ketika gagal? Gagal di sini mungkin anggaplah gagal nggak diterima gitu ya tulisannya ya Mm-mm. anggapnya gitu ya Tulisannya nggak diterima. Mhm. coba lagi yang Hmm. dilakukan adalah Tuh, iya benar dijawab ya sama kata Egar Egar, ya Egar Egar Rolando. Ketika gagal, coba saya akan lagi terus mencoba lagi. Ya iya benar. coba Jadi lagi coba terus coba lagi, coba coba lagi lagi, coba terus. coba lagi coba terus kayak gitu sih Bener-bener, bener. Gagal, jangan merasa down. Mungkin mungkin kalau down itu wajar aja, misalnya ditolak atau tulisan kita nggak diterima nih misalnya. Hmm. Tapi nggak ada salahnya kita coba lagi. Oh, nah balik lagi ke target pasar yang Lulu tadi bilang. Oh mungkin tulisan saya kurang nih sama target pasarnya mereka atau kayak gimana ya tadi Lulu bilang kan dari awal. Jadi nah itulah pentingnya riset ya lu. Jadi gimana caranya biar tulisan kita ini gak gagal, gimana caranya, ya itulah pentingnya riset. jadi Jadi biar kita pertama teman-teman, jadi makasih kita katanya buat ini apa ya dari kegagalan itulah kita tahu bahwa ada yang salah dari tulisan kita gitu loh. Kalau misalnya nah, kita nggak pernah iya gagal tuh benar. kita nggak tahu salahnya di mana. Jadi justru kalau dari kegagalan itu kita belajar. Oh kurangnya di sini berarti aku nanti selanjutnya nggak boleh kayak gini gitu. Jadi justru kita belajar dari kegagalan dan setelah gagal pun jangan nyerah gitu. Kita harus tetap semangat. Kita pede aja gitu karena pun orang-orang sukses juga toh nggak sekali sukses. Mereka tuh kayak beribu-ribu kali gitu ya gagal. Kayak J.K. Rowling aja tuh kan dia ditolak banyak banget gitu sebelum Harry Potter diterbitin gitu kan kan kalau misalnya dia Iya, iya. menyerah gitu menyerah ketika dia mau nerbitin kan kita nggak akan tahu Harry Potter sampai sekarang gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu gagal coba aja coba terus kayak gitu itulah kita harus selalu Dulu, semangat gitu. iya bener. Awal mula kita harus benar-benar riset juga ya. Pokoknya Iya. lu juga riset target pasar, terus jangan pernah menyerah. Mulai aja dulu kayak iklan. Dulu nggak kerasa waktu kita tinggal 1 menit lagi. Aku bilang makasih banyak ya, kamu udah ngasih tips yang luar biasa banget buat aku, buat teman-teman taman baca yang benar-benar uh, buat inspirasi nih buat tulisan, karena ini nyambung banget nih sama sama taman baca curug yang kita memperjuangkan literasi, kita memperjuangkan belajar menulis, memulai belajar menulis juga apa aja gitu. Lanjut dong Kak, jangan sejam doang katanya, lu banyak banget fans kamu lu. Kak kasih tips dong biar prolognya yang menarik gimana. Semoga waktu kita cukup ya, karena biasanya kalau 1 jam Instagram langsung mati gitu loh. Oh, otomatis ya Iya prolog yang otomatis. menarik biar prolog yang menarik kamu harus tahu tipe prolog yang menarik itu kayak gimana kayak gitu jadi biar prolog kamu menarik tuh kamu harus tahu dulu oh prolog yang menarik tuh kayak gimana sih nah di situ nanti kamu bisa mencoba belajar oh prolog yang menarik itu misalnya yang diawali dengan kalimat apa gitu atau misalnya yang tentang menjelaskan tentang kondisi sekitarnya kayak misalnya mentari cerah pagi ini nah misalnya kayak gitu jadi kamu harus tahu dulu
prolog yang menarik itu yang seperti apa gitu, definisi dari prolog menarik yang kamu maksud itu apa. Nah, di situ kamu nanti bisa belajar mencoba nulis prolog yang menarik kayak gitu. Iya, Lulu, aku udah diingetin sama Instagram waktu kita tinggal 1,5 menit lagi. Aku mau bilang makasih banyak teman-teman, nanti kita bakal save ini di IGTV, jadi jangan lupa untuk nonton terus. Lulu, makasih banyak ya, terus makasih banyak juga buat teman-teman yang udah nonton ke Taman Baca Curug. Semoga kita bertemu